Selamat bertemu lagi dalam kelas video. Jajan tradisional Indonesia tidak pernah berkurang peminatnya. Bahkan akhir-akhir ini banyak orang ingin belajar membuat jajan-jajan tradisional Indonesia, baik untuk keperluan dimakan sendiri maupun untuk diusahakan menjadi mata pencarian. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajarkan membuat jajan tradisional Indonesia yang semuanya terlebih dahulu bahannya didadar. Dari sini kemudian kita olah lebih lanjut untuk dijadikan makanan yang menarik bentuknya dan enak rasanya. Ikutilah pelajaran ini dan ambillah resep Anda yang terdapat dalam paket kelas video. Duduklah dengan rileks dan perhatikan peragaan saya ini. Bahan dasar utama yaitu seperti biasa ada tepung beras, ada yang pakai terigu untuk dadar ya. Nah ini biasanya dipakai kelapa, baik kelapa muda atau kelapa setengah muda atau yang tua untuk santan. Ada beberapa yang pakai pisang atau gula merah, bahkan yang pakai telur di sini. Nah yang biasa dipergunakan lagi biasanya di sini pakai pandan dan air suji. Pandan dan suji ini dihaluskan, ditumbuk atau di blender seperti ini, halus. Kemudian diberi air. Ini ada kapur sirih dan air sedikit di sini. Nah, di sini kita siram dengan air sedikit. Kemudian ini kita ambil airnya sedikit aja. Nah, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kemudian diaduk dan diaduk kemudian nanti disaring ke sini. Saring untuk mendapat hasil air hijaunya ya, air pandan suji. Mau lebih rapi lagi bisa diperes dengan tangan. Nah ini udah bagus kering. Nah ini. Kemudian kalau kurang hijau atau mau lebih wangi bisa kasih pasta pandan. Kasih 1-2 tetes aja. Nah udah. Di sini juga ada pewarna merah atau esen. Esennya terserah, bisa esen strawberry boleh, esen mawar boleh, esen nangka boleh, apa yang dipergunakan. Dan banyak juga dipergunakan mungkin daun pisang seperti ini atau biting kalau beberapa akan dibungkus. Cuma inilah bahannya. Jadi praktis, nggak banyak yang diperlukan. Bahan dasar kulit dadar untuk beberapa kue ya. Nah ini di sini ada terigu, saya perlu ditimbang terigu protein sedang. Air, telur, garam, minyak, air suji pandan dengan ditambah pasta pandan kalau kurang hijau ya. Nah, ini dipecahkan dulu telurnya langsung ada ke sini. Terus 1 butir masuk. Kemudian dimasukkan air ke sini. Kemudian minyak kira-kira 1 sendok makan, nggak usah dihabisin nih. Sendok. Kemudian dikasih garam sedikit pada rasa gurihnya ya. Nah ini ada air suci pandan masuk semua jadi satu. Nah, sekarang ini kita aduk sampai dia bagus tidak berbiji-biji. Diaduk terus sampai kelihatan lembut tidak berbiji-biji. Kemudian ini pancinya ada khusus, ini 1 setel. Nah yang dipergunakan bukan dalamnya, tapi kita balik begini ya. Nah ini dipanaskan. Panaskan. Adonan ini nanti dituang ke sini. Nah ini kok udah jadi, udah bagus. Jangan berbiji-biji. Tuang. Sampai semuanya juga boleh. Muat. Kita lihat. Biar panas dulu. Kalau kira-kira cukup panas, ini dipanaskan. Baru nanti pancinya kita celup ke sini, kumpulin dulu membuat kulitnya terus ya. Nah, kita lihat berapa menit lagi. Setelah cukup panas hawanya ini, kita celup ke sini. Nah, kedengeran cukup panas. Nah, kalau ada lubang ini, kita tutup sini sedikit dan udah dimasak. Ini biasa ini karena angin ya, ada angin udaranya jadi ditutup sop bolong. Nah ini udah bagus, sebentar udah mateng ini. Setelah pinggirnya udah terbuka gini kita balik, udah bagus.
Ini dicelup lagi. Taruh sini. Kalau nanti ada lubang sedikit kelihatan di sini. Nah, ini harus ditutup sedikit udah. Nanti terus diselesaikan sampai habis. Kemudian kita lanjutkan lagi membuat kue-kue yang berikutnya. Jadi dasarnya diperlukan kulit. Kulitnya ini bagus hijaunya nih. Bagus hijau, nah udah siap dipergunakan. Dibalik dipakainya ini yang bopeng-bopeng ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini udah matang juga nih, udah bisa diangkat. Nah, balik. Terus diselesaikan sampai semuanya selesai. Ini ada lubang. Tiap kali kalau berlubang, kita tutup aja sedikit, udah sampai selesai. Nomor 1, kue nyonya nyeli. Ya, nyeli. Bahan diperlukan yaitu telur 2 butir, kasih garam sedikit, gula merah, dan santan. Kita pecahkan dulu aja telurnya. Dua butir telur merah dengan putih. Kemudian kasih gula merah masuk. Kemudian masukkan garam sedikit supaya ada gurih-gurih asinnya. Kemudian ini santan. Semua ini diaduk sampai gulanya larut. Saya diaduk-aduk, kita tuang saring. Sebab ini gula kotor sekali. Nah, kalau udah disaring, kita tuang sini supaya mudah dituang lebih lanjut. Bisa disendok, bisa dituang ya. Nah, ini. Kita lihat dulu. Nah, caranya ini tadi kulit yang udah jadi, tipis-tipis gini. Ini dilepit 4. Kalau wajannya tadi cukup panas, pancinya panas, dia akan lubang-lubang. Kalau kurang panas, kurang berlubang ya. Ini saya lepit 4, kita atur di sini, dibuka ini nih. Nah, dibuka sampai menjadi besar. Gini. Nah, semuanya diatur kulitnya sampai bagus. Lepit-lepitannya merata. Nah, ini. Ya. Terus yang kedua, dia semua selesaikan dan bagus. Ini dapat dengan sendok, satu-satu di sendok begini. Ya. Atau dituang langsung ke dalam gelas. Kalau bikin banyak, tuang ke sini juga boleh. Langsung ini nanti lebih cepat. Kita tuang aja satu-satu sini. Saya isi penuh, dikukus. (15-20 menit sampai matang. Nomor 2 yaitu dadar gulung kelapa. Boleh esen mawar, boleh esen stroberi, terserah apa maunya ya. Nah, bahan yang dipergunakan yaitu ini ada kelapa, maizena, air sedikit, dan gula pasir. Esannya ini dipergunakan dan pewarna merah. Kita lihat dulu. Ini kelapanya dituang. Untuk isian jadi ini. Kita kasih garam sedikit. Maizena. Kemudian diberi air sedikit. Ini gula pasirnya. Diaduk dulu. Kemudian diberi pewarna merah sedikit. Lihat. Nanti kalau udah mateng baru kasih essence ya. Ini nanti dimasak. Sementara kita membuat saus arah ini juga. Dikasih, ini ada maizena sedikit. Atau tepung beras, boleh buat pengental. Ini ada kasih santan kental. Ini pandan disobek-sobek dulu. Kemudian simpul, kasih garam sedikit. Nah, ini nanti dimasak di sini. Dua-duanya sekalian. Masak, ini pun dimasak. Nah,
Ini diaduk sampai matang. Ini nanti diaduk-aduk supaya nggak pecah santannya. Setelah mendidih, ini dimatikan kental ya. Biarkan tuang aja dulu. Wangi sekali. Pandannya wangi. Dah. Siap di sini. Ini kelapanya juga udah matang. Udah wangi di sini. Angkat. Oh, saya tambahin esen sedikit deh duluan ya. Wangi-wangiannya. Itu tes kecil ya. Dah. Wangi. Wangi mawar boleh, wangi stroberi boleh. Sesuka esensnya. Mungkin mau kasih nangka juga boleh, esens nangka ya. Jadi, cuma kalau nangka dari kuning nanti. Ini mawar atau stroberi biar merah jambu. Ini sekarang diangkat yang bagian yang kasarnya ini bopeng-bopeng di bawah bagus. Ini di sini. Jadi dapat luarnya ya. Ini kelapanya dibungkus. Bisa gede kecil. Nah ini bagus segini aja. Kemudian ini kita bungkus, gulung. Enak wangi. Ini gulung biar padat, bagus. Nah, ini untuk penyajian. Jadi nanti disajikan sama arah enak sekali. Jadi ini dibalik ya. Nah gini. Yang bopengnya yang berlubang-lubang bagian bawah. Ini ditutup, ginikan lagi lepit. Kemudian digulung. Terus selesaikan. Nomor 1. Nyonya Nyeli udah mateng ya, kita angkat. Panas sekali, tidak turun. Nah ini Nyonya Nyeli boleh disajikan dengan cetakannya ini, atau bisa dipindahkan ke dalam takir daun ya. Jadi ini kita, kalau ini perlu dikorek-korek sebentar sini, udah bisa dilepas, kita pindahkan aja, tunggu agak dingin ya. Nah masuk ke sini udah langsung. Jadi bisa disajikan di sini, juga boleh dengan daunnya. Ini lebih rapi, taruh sini. Nah ini caranya. Jadi ini nomor 1 Nyonya Nyeli. Nomor 2 itu dadar gulung kelapa. Nah ini dikasih ini nih areh ya. Nah ini penyajiannya enak jadi supaya lebih gurih. Nomor 3 yaitu dadar gulung hijau siram saus istimewa. Jadi nah ini sekarang isiannya. Pandan disobek-sobek, kita lepit dulu ya. Nanti saus ini kepake lagi sebentar ya. Kita lihat dulu. Ini dipergunakan, ini pandan nih, kelapa parut, gula merah, maizena, air. Nah, kita tuang semua jadi satu. Boleh diberi garam juga ya. Nah, ini. Tuang maizenanya, gula, air sedikit. Nah, ini semua taruh di kompor, dimasak sampai matang. Kita aduk-aduk terus aja. Setelah matang diaduk-aduk, ini saya kasih garam sedikit supaya ada rasa gurihnya. Nah, aduk-aduk lagi, udah siap diangkat dah. Udah matikan, aduk-aduk lagi, tuang. Nah, setelah dituang, kita biarkan agak dingin sedikit. Nah, mulai dibungkus lagi. Nah, ambil kulit dadar. Semua pakai kulit dadar hijau, sob, harum ya. Nah, ini dibentangkan. Kita isi. Nah, ini dilepit gini lagi. Gulung pelan-pelan. Seperti gulung udah siap disajikan di sini. Tinggal diselesaikan sampai selesai. Nah, nomor 3 dadar gulung hijau siram saus. Nah, ini siram sausnya sekarang nih. Aduk dulu. Kita siram saus. Enak juga nih. Tapi ini penyajiannya karena kurang manis diberi sirup ya. Kita lihat nah ini. Kasih sirup stroberi.
Enak sekali ini. Nah, nomor 4 itu bongko pandan telur. Bahan yang dipergunakan itu telur, garam, gula, santan. Nah, udah. Ini isinya seperti nomor 1 tadi ya. Ini telur. Pecahkan 2 butir. Kemudian diberi garam sedikit, gula. Kemudian ini santannya masuk. Diaduk. Kemudian kita saring seperti tadi nomor 1. Ini disaring. Udah saring, angkat. Sekarang daun pisang. Ambil dua, boleh dibolak-balik enak supaya wangi. Nah, kita kasih pandan sepotong pandan, kasih kue 1, ini 1 kue. Nah, taruh sini ya. Kemudian ini kita bungkus dulu gini supaya mudah nanti. Nah, jadi giniin, kasih telur ini, siram, gigat 3 sendok, kemudian kasih areh. Nah, ini kasih 1 sendok, dibungkus begini tinggi. Kemudian dikasih pinggang ini buat iketannya, dikasih biting. Nah, udah. Ini digunting biar rata sedikit. Nah, ulang cara bungkus. Ini kasih pandan 1, jadi nomor 4 ya, bungkus pandan telur. Kemudian kue nomor 3 ini tadi udah dibungkus, cuma jangan terlalu panjang, nggak pendek, taruh sini. Nah, kemudian ini kita lepit dulu supaya nggak bocor. Nah, gini. Kalau sudah dilepit bagus, kita kasih telur. Oke, 2 sendok makan. Nanti ini terus akan mengental. Ini kasih areh juga, enak tambah gurih. Kental. Ini kemudian dibungkus. Nah, begini. Udah jadi. Kasih pinggangnya ini. Kalau kepanjangan, potong dulu. Ini kasih ini sabuknya. Kemudian diberi biting. Nah, ini siap dah dikukus nanti ya. Bagus ini. Siap dikukus ini. Nomor 4, bongko pandan telur dikukus. Nah, kira-kira 15-20 menit sampai matang. Nomor 5 itu dadar gulung pisang ya. Nah, kita ambil lagi ini yang hijau. Kemudian dikasih pisang raja yang udah dikukus, dibungkus. Ini enak rasanya nih. Ini makan sama areh jadi gurih. Kita gulung, nah gini. Berikutnya lagi juga, tinggal diselesaikan sampai selesai. Yang kelima yaitu dadar gulung pisang, udah jadi. Nah, ini kan kurang gurih. Supaya gurih harus disajikan dengan areh ini. Enak deh nih. Kasih areh banyak-banyak. Sajikan. Bungkus pandan telur udah mateng, angkat, biarkan dingin dulu. Aduh, panas sekali. Ini. Nomor 6 itu kue roti jala pandan. Nah, sekarang mau bikin saus gula merah dulu ya. Gula merah, dikasih pandan, kasih air, udah itu dimasak sampai mateng. Udah mateng, siap untuk siraman ini. Nah, udah mateng, disaring. Setelah mendidih, angkat, disaring dah saus gula merahnya. Nomor 6 yaitu kue roti jala pandan. Biasanya dikenal roti jala yang dimakan sama
gulai, teruskan roti jala pandan dengan are dan saus gula disajikannya. Ini adonan hijau tadi yang dasar diaduk dulu, kemudian ini cetakan kita panaskan sini biar panas dulu. Kalau sudah panas kita cetak di sini ya biar panas tuh. Kalau nggak panas nanti jatuh ke pinggir. Kita lihat dulu berapa menit udah panas ini. Nah, ini dijalanin gini supaya dia bersatu terus nyambung. Terus aja biar nyambung, biar besar. Kalau kekecilan nanti jelek tipis ya. Nah ini. Nah udah bagus. Jadi ini ada lubang-lubangnya nih. Berapa menit udah mateng nih. Nah kalau nanti udah kering, tandanya udah mateng. Nah udah bagus. Balik. Kita bikin lagi. Nah ini caranya. Terus merupakan jala, boleh bebas kemana aja ini jalannya supaya dia menyatu aja. Nah ini terus bagus besar. Nah kalau mau lebih tebal tambah lagi aja jalan ini. Udah bagus, jadi mudah. Bisa pakai ini, bisa gak pakai panci dadar biasa ya. Ini aja udah. Sekali punya alat ini bisa dipergunakan. Berapa menit udah matang. Nah ini caranya kita gulung dulu nih. Gulung di sini. Kemudian seperti tadi. Nah siap disajikan. Ini juga dibalik. Terus dilepit. Boleh dilepit segi 4, boleh digulung. Ini saya pakai gulungan aja deh. Disajikan dengan santan are, kita lihat sini, dengan gula merah lagi nanti disiram ya. Baru enak ini. Santan arenya agak banyak aja nih. Enak soal santannya. Ini gula merah. Nah ini enak. Udah, yang disajikan. Nomor 7 itu kue cendole. Udah langka ya, jarang kedengaran. Bahan yang dipergunakan itu tepung beras, sagu, garam, telur, minyak sedikit, gula pasir, dan santan. Kita masukin semua jadi satu ya. Telur dulu pecahkan. Kemudian masukkan garam sedikit, ada rasa gurih. Ini minyak boleh masuk juga. Gula pasir masukkan. Ini santan dimasukkan dengan ini tepung. Semua diaduk jadi satu nanti. Nah ini masuk juga. Diaduk rata. Udah aduk rata kita dadar nanti ya. Sebentar. Ini adonan dasar dulu nih. Dasar aduk sampai bagus, nggak biji-biji. Ini adonan dasar udah jadi. Udah jadi kita pisahkan sebagian. Sebagian ini dicampur dengan ada gula merah. Seperti setengah resap ya, biar cukup manis. Nah ini bumbu lapis sedikit biar ada wanginya nih. Wangi sekali. Ini kemerah-merahan nih. Ini cendole. Wangi gula merah, wangi bumbu lapis sedikit. Ini dituang. Nah. Mulai kita dadar. Panasin dulu. Nanti kalau udah cukup panas, saya celup ke sini adonannya. Setelah cukup panas, kita celup ke sini. Udah dadar berlubang, kita tempel lubangnya sini, tambal. Udah masak sampai matang. Berapa menit udah matang? Taunya matang nanti dia udah terkupas-kupas ya. Nah ini
ini udah bisa dicabut. Kalau bisa dicabut udah biar lebih mateng aja. Dah. Balik. Ini celup lagi. Terus sampai selesai. Nah, ini ada lubang, ditambal sedikit. Nah, ini matang. Cepat matangnya, beberapa menit matang, kita balik, selesaikan nanti. Udah hampir dah. Nah, ini udah matang, diselesaikan nanti. Celup lagi. Cenduli setelah matang, kita lepit 2, lepit 2 lagi, lepit 2 lagi, lepit 6 boleh. Kemudian diisi kelapa muda yang banyak, dalamnya ini siap disajikan. Enak sekali. Nah, ini mau dibuka sedikit boleh, ya. Nah, ulang lagi. Jadi dibalik. Nah, gini. Ini dilepit, dilepit, lepit 6 boleh. Ini diisi. Tambahin kelapa muda, ini dikukus dulu supaya nggak cepat basi ya. Kalau kelapanya ingin manis, boleh kasih gula merah sedikit supaya lebih enak, lebih manis. Kalau nggak ini kurang manis nanti ya. Nah udah, kasih gula sedikit, sirup merah. Siap disajikan. Kedelapan itu kue dadar urap. Jadi adonan yang tadi sebanyak setengah resep saya bagi kelapa. Separuh juga ini setengah resep ya. Nah, kemudian ini diaduk. Nih, kalau mau dibagi 2 warna juga bisa. Sedikit saya bagi hijau ini. Nah, ini sisanya kasih merah. Atau tes. Merah ini kasih hijau sedikit. Aduk. Nah, hijau dan merah nanti ya, jadi 2 macam ini bagus. Nah, ini sekarang kita panasin dulu. Jadi di dadarnya mengandung kelapa. Nah, kita tuang ke sini. Ada kelapanya. Nah, kalau udah panas kita celup. Setelah cukup panas, celup ke sini. Udah diangkat. Yang berlubang boleh ditempel, nggak ditempel nggak apa-apa kan ini kosong. Berapa menit udah mateng ya. Jadi ini banyak kelapa-kelapanya di sini nih. Nggak apa-apa, bagus. Udah gurih, ketemu kelapa. Berapa menit dia mateng, udah bagus. Dikit lagi, dikit lagi. Ya bagus dah. Balik. Ini celup lagi. Kelapanya ini. Jadi yang kelihatan tebal-tebal kelapa, nggak apa-apa, teruskan aja. Ini kalau mau ditempel ya bisa. Berapa menit ini matang. Sementara saya gulung aja ini ya. Digulung, yang udah matang, kelapanya biar lihat di luar. Ini satu, ini gulung coba begini. Berapa menit itu matang biar. Ini juga udah matang, balik dah. Nah, setelah cukup panas, dicelup untuk membuat yang hijau juga. Siap. Jadi boleh merah, hijau, kuning, terserah kita bikin aja ini. Tinggal berapa menit matang, digulung juga ini nanti. Sama seperti yang merah jambu ini ya. Ditabur kelapa parut yang sudah dikukus supaya gurih ya. Banyak-banyak ditabur. Kemudian dikasih gula merah. Enak deh ini dimakan. Jadi yang bikin enak gulanya, yang bikin manis dan kelapanya. Siap deh disajikan. 9 itu kue sosis Solo. Rasanya asin enak. Bahan yang dipergunakan santan, tepung beras, telur, garam, minyak sedikit ya. Caranya semua dari satu aja sini.
Masuk sini. Kemudian kasih garam sedikit, rasanya asin. Kemudian ini ada tepung berasnya, masukkan. Santan, kasih minyak sedikit deh. Nah. Semua ini diaduk rata sampai tidak berbiji-biji. Kalau udah lembut, tidak berbiji-biji, baru kita dadar ya. Nah ini udah mulai bagus. Terus aja aduk biar bagus. Nah, isiannya ini ada bawang putih, bawang merah cincang, kelapa parut disangrai ditumbuk haluskan, ketumbar, daging cincang, telur kuningnya saja, santan, tepung beras, ini ada gula pasir, merica, dan garam sedikit. Caranya semua kita beri bumbu aja. Kasih garam sedikit, kasih merica dulu sedikit, kasih gula pasir agak manis sedikit. Semua bahan dari satu dimasukkan ke sini. Ini untuk isian ya, semua. Kalau mau ditumis, bawang putih, bawang merah juga boleh, tapi langsung diaduk juga enak. Nanti dikukus, enak wangi juga. Nah ini, semua jadi satu. Kasih santan, kasih tepungnya, kasih kuning telur, semua aduk jadi satu. Ini untuk isian. Setelah adonan rata, dituang untuk membuat dadar, kulit dadar ya. Kita lihat, panaskan. Udah cukup panas. Celup adonan. Nah ini kita bolong, ditutup sedikit. Nah kalau ada bolong ditutup aja, ditambal sementara. Berapa menit udah mateng ini. Bagus. Iya udah bagus deh. Dah. Balik, udah mateng. Terus diteruskan lagi. Dibikin kecilan. Jadi panci ini bisa membuat adonan dadar. Dibesar, bisa kecil ya. Ini agak kecil, tadi besar saya bikin nih. Ini bisa besar kecil bisa diatur. Nah ini kalau udah jadi, diberi isian. Seperti sosis, ini digulung ini. Udah jadi, tinggal dikukus dah. Udah matang yang kedua. Celup lagi nih. Ini besar. Jadi tadi kecil, besar, bisa diatur besar kecilnya. Setelah dibungkus, dikukus sosis solonya. 10-15 menit. Sampai matang, kemudian kita goreng sebentar supaya garing-garing. Saya dikukus 15-20 menit, matang. Saya padamkan apinya. Nah ini, buka. Siap. Nah, sosis solonya udah matang ini, nanti digoreng sebentar supaya garing. Boleh disajikan begini saja mentah, tapi bagus digoreng supaya lain. Digoreng sini sampai lebih kering ya. Udah matang ini. Goreng sebentar, udah ke kuning coklat, udah diangkat deh nanti. Nah, saya digoreng garing, angkat, matikan apinya, udah. Nah ini siap untuk disajikan ini nanti nih. Enak, garing dimakan ini. Ini nomor 9, sosis solo, adonan kulit dadar. Tadi dadar dengan isian daging,
dikukus kemudian digoreng. Kalau nomor 10 itu kue bongko sosis Solo. Sama aja, jadi seperti gini, ini daging udah tadi siapkan, diberi isian. Ini dibungkus, cuma bungkusnya jangan terlalu panjang, ini panjang agak lebih pendek, ada kecil ya. Nah ini, yang segini. Nah, saya bungkus agak gini, pendek. Ini taruh kue di sini satu, sini. Kemudian dikasih areh, ada yang tadi supaya gurih. Disiram areh. Ini udah habis arehnya nih. Areh. Kemudian kepanjangan daunnya kita kecilin dikit. Areh dibungkus. Nah ini dibungkus tum. Dibungkus tum, kepanjangan kita gunting sedikit. Nah, disematkan biting sini. Kemudian dikukus. Jadi ini lebih gurih. Kalau ini lembek nggak digoreng. Kalau yang tadi sosis Solo digoreng ya. Boleh mana suka. Nah, tinggal dikukus dah semuanya. Nah, dikukus kira-kira 15 menit sampai matang. Ini. Nah, ini udah matang ya. Kue bongko sosis Solo. Diangkat ini. Masih panas sekali. Istimewa ini rasanya nih. Gurih, asin dikukus. Ini nomor 9, sosis Solo, kue sosis Solo. Ke-10 bongko sosis Solo. Enak, ada udah dikukus, ada arehnya. Siap untuk disantap.
itulah tadi jajan tradisional Indonesia yang semuanya menggunakan cara didadar. Dari cara didadar ini kita bisa membuat bermacam-macam variasi. Ada yang digoreng, ada yang dikukus, rasanya ada yang gurih dan ada yang manis. Dan ada pula yang menggunakan daging sebagai isiannya. Kelapa dan gula aren menjadi ciri khas dari jajan tradisional Indonesia. Oleh karena itu, sebagian kue dadar ini tidak ketinggalan memakai kelapa dan gula aren. Anda bisa berkreasi sendiri, membuat bermacam-macam kue dadar yang isinya bervariasi, sehingga kita bisa memperkaya jenis-jenis jajan tradisional Indonesia. Di sini saya hanya memberikan dasar-dasarnya saja, yang tentunya Anda dapat mengembangkan lebih lanjut. Selamat mempraktekkan dan jangan lupa ikuti pelajaran kelas video yang lain. Tiap pelajaran kelas video selalu menarik dan memberikan rangsangan agar kita mencintai seni kuliner atau seni boga untuk melestarikan pusaka kita ini. Sampai berjumpa di kelas video yang lain.